Bab 1981, Sun Ping marah. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Bab 1981, Sun Ping marah. Han Chengdong buru-buru mengambil ponselnya. Sekilas, layar elektronik menunjukkan bahwa hatinya tiba-tiba tegang. Tetapi sekarang setelah semuanya berakhir, kegugupan tidak ada gunanya. Han Chengdong menekan sambungan, dan berkata dengan suara hormat, Kepala Sekolah Pan. Saya Han Chengdong. Kerumunan di ruangan itu tidak lagi meragukan energi Zhang Yu saat ini. Para siswa yang dapat menemukan dua wakil kepala sekolah untuk membantu panggung dalam waktu singkat jelas bukan siswa biasa. Sun Ping sebenarnya sangat tidak senang saat ini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga wakil kepala sekolah? Anak ini bernama Zhang Yu, tidakkah dia tahu harus memanggil para pemimpin? Han Chengdong menjelaskan hal ini kepada kepala sekolah di telepon, tetapi dia harus mengatakan bahwa wakil presiden PAN di sisi lain telepon tampaknya menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan membuat Han Chengdong merasa sangat tertekan. Untungnya, ada para pemimpin di sampingnya. Han Chengdong bukan orang bodoh. Dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia hanya bisa menyingkirkan Sun Ping lagi. Bagaimanapun, Sun Ping juga salah satu wakil kepala sekolah. Di hadapan wakil kepala sekolah lainnya, dia berbicara lebih baik daripada dirinya sendiri. Awalnya dari sudut pandang Sun Ping, dua wakil kepala sekolah menelepon secara berurutan untuk membuat platform bagi Zhang Yu, dan dia harus memberi pihak lain sedikit muka. Tetapi masalahnya sekarang adalah pihak lain tidak memiliki penglihatan dan tidak tahu bahwa mereka harus memberi muka kepada pimpinan terlebih dahulu. Sebagai wakil kepala sekolah, jika Anda benar-benar menyerah pada seorang siswa, jika itu diteruskan, Andalah yang akan terpengaruh pada akhirnya. Di telepon, Sun Ping tentu saja tidak bisa berhati-hati seperti Han Chengdong. Sebaliknya, dia berbicara dan tertawa dengan wakil kepala sekolah lainnya, tetapi ketika berbicara tentang masalah inti, Sun Ping merendahkan suaranya. Tentu saja, semua orang di ruangan itu tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi bahkan jika mereka tidak dapat mendengarnya, mereka dapat menebak sedikit. Apa yang mereka berdua katakan adalah wakil kepala sekolah. Tentu saja, tidak mungkin untuk mencegah pihak lain datang ke Taiwan juga. Sun Ping berbisik lama dengan telepon, akhirnya meletakkan telepon dan melirik kerumunan, dan akhirnya jatuh di tubuh Zhang Yu, dan dengan cepat menutupnya lagi, berkata dengan dingin, sebelumnya aku percaya apa yang telah aku katakan sudah jelas. Hal ini, sejauh ini, aku tidak peduli siapa yang menelepon, tidak peduli apa status pihak lain di sekolah. Sekolah memiliki aturan sekolah. Menjadi kepala sekolah lagi, kamu harus mengerti sekarang. Wajah Sun Ping tampak agak dingin, semua orang di ruangan itu juga tahu bahwa Sun Ping sedikit marah. Sebenarnya, dari sudut pandang para pemimpin perguruan tinggi di sini, anak muda adalah anak muda, yang tidak tahu waktu persidangan, dan jelas-jelas membuat Sun Ping kesal. Nikayan tentu saja senang melihat ini. Meskipun tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengambil seseorang, itu tidak berarti bahwa Sun Ping tidak dapat menahannya. Bagaimana mengatakan Sun Ping juga merupakan wakil presiden universitas yang baik. Bahkan jika kepala sekolah datang, dia tetap perlu menunjukkan wajahnya. Ketika seorang siswa meneriakinya, dia tidak menyukainya. Memikirkan hal ini, Nikayan melirik Zhang Yu dengan bangga. Wah, ingin aku membungkuk padamu, mimpimu. Zhang Yu melihat kebanggaan Nikayan, dan kemudian bersenandung. Sebaliknya dia mengangkat telepon lagi. Ketika Sun Ping melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih buruk. Para pemimpin semua perguruan tinggi juga menggelengkan kepala mereka. Karena Zhang Yuyue melakukan ini, semakin sedikit yang dia berikan kepada Sun Pingzi, itu hanya memperburuk keadaan. Hai, Kakak Su, aku Zhang Yu. Halo, halo. Zhang Yu masih mulai menelepon ke rumah tanpa seorang pun, seolah-olah dia tidak menganggap serius Sun Ping yang dingin itu. Ya, Kakak Su, apakah kamu punya kenalan di Universitas Gyeonggi? Apakah ada kenalan? Apa nama keluargamu? Nama belakangmu Sun, bukankah kamu wakil kepala sekolah? Zhang Yu berkata, dan dia memberi Sun Ping refleksi yang dikondisikan. Semua orang di ruangan itu mendengar ini, semua dengan wajah aneh. Sun Ping tercengang, kemudian dia menjadi aneh. Tidak, apakah anak ini masih ingin menghentikannya untuk memberikan platform?
Oh, karena nama belakangnya Sun. Tidak apa-apa, aku tidak berhubungan dengannya. Zhang Yu mengatakan ini, dan hampir tidak memelintir hidung Sun Ping. Itu benar, bawalah adik ipar yang baik. Suatu hari pergilah ke rumahmu untuk duduk dan aku akan menutup telepon terlebih dahulu. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Setelah itu, Zhang Yu menutup telepon. Suasana di ruangan saat ini dapat dikatakan semakin aneh. Meskipun Sun Ping juga penasaran, siapa sebenarnya yang baru saja ditelepon Zhang Yu. Namun, dia tidak bisa bertanya, dan harus menjaga wajahnya tetap dingin. Dia ingin melihat apa lagi yang tidak bisa dilakukan pihak lain. Zhang Yu memikirkannya lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berbalik untuk mencari nomor, menelepon. Segera panggilan itu tersambung, dan berkata, "Kakak, saya Zhang Yu. Halo, halo." Meskipun Zhang Yu masih sendirian kali ini, dia bisa mendengarnya, dan dia tampak lebih sopan dari sebelumnya. Zhang Yu berbicara dan tertawa di telepon sebentar, lalu berkata, "Kakak, saya menelepon Anda kali ini dan saya ingin sedikit merepotkan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berada di Universitas Gyeonggi. Apakah Anda punya kenalan?" "Oh, Anda kenal kepala sekolah Bai." Semua orang di ruangan itu mendengar ini, dan ada kilatan keterkejutan di wajah mereka. Karena Universitas Gyeonggi memiliki nama keluarga Bai. Asli atau palsu, anak ini benar-benar dapat menemukan bos sekolah. Tentu saja, Sun Ping juga sulit dipercaya. Bisakah pihak lain benar-benar menemukan Presiden Bai? Meskipun dari sudut pandang Sun Ping, dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat berbicara dengan kepala sekolah Bai. Tetapi bahkan jika pihak lain benar-benar dapat berbicara dengan kepala sekolah Bai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang wakil kepala sekolah yang bermartabat, tidak bisakah dia sebaik seorang siswa? Terlepas dari Zhang Yu, panggilan telepon itu pahit, dan para pemimpin perguruan tinggi mendengar beberapa kram wajah. Tetapi mereka semua tahu bahwa ini adalah akhir dan mereka tidak dapat lagi mengelolanya. "Kakak, itu saja, beberapa pemimpin sekolah tidak punya pendapat tentangku lagi, mereka hanya menargetkanku dengan sengaja. Jadi aku harap kamu bisa membantuku berbicara dengan kepala sekolah Bai." "Oh, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, aku hanya punya pendapat tentang beberapa pemimpin." "Tidak, tidak, ini masalah sepele, yaitu mencari pemimpin departemen pendidikan." Ketika para pemimpin perguruan tinggi mendengar ini, mereka hampir takut untuk duduk di tanah. Asli atau palsu, mengapa para pemimpin departemen pendidikan keluar? "Ya, aku di Akademi Komputer sekarang. Biarkan kepala sekolah memanggil kita dekan. Itu saja, aku akan merepotkanmu." Zhang Yu menutup telepon dan merasa lega. Sejujurnya, meneleponnya benar-benar membuat stres. Tapi tidak peduli apa, pihak lain tetap memberikan wajahnya, tetapi dia juga menerima semacam bantuan dari pihak lain. Ruangan itu sedikit aneh, dan banyak orang memandang Sun Ping dengan acuh tak acuh. Tentu saja, wajah Sun Ping agak suram. Tiba-tiba terdengar dengungan. Ponsel Han Chengdong bergetar lagi. "Datang." Para pemimpin perguruan tinggi di ruangan itu menatap ponsel itu dengan tenang. Han Dongcheng mengangkat telepon genggamnya dengan sedikit gugup. Ketika dia melihat nomornya, dia harus mengatakan bahwa dia bahkan lebih gugup. Sebenarnya, dia sudah memiliki beberapa penyesalan saat ini, karena tidak peduli apakah Sun Ping dapat membantunya untuk mencegah masalah yang lebih besar ini, dia mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, Han Chengdong tahu bahwa penyesalan tidak ada gunanya. Dia mengatur napasnya dan menekan tombol on. "Bai, kepala sekolah Bai, saya Han Chengdong." "Han Chengdong, apakah ada siswa bernama Zhang Yu di kampus Anda?" Sebuah suara dingin datang dari ujung telepon. Seperti yang diharapkan, ketika Han Chengdong mendengar kata-kata Zhang Yu, dia gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, ada siswa seperti itu." "Apa yang dilakukan kampus Anda? Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang dengan sengaja menargetkannya? Apakah Anda penuh dan mendukungnya, dan apa yang Anda lakukan terhadapnya?" Kepala sekolah kulit putih yang marah tiba-tiba berkata dengan marah, Tidak, Anda salah paham, kepala sekolah Bai. Tidak ada yang sengaja menargetkannya, tetapi dia ingin mengambil cuti, dan kampus hanya ingin mengadakan rapat untuk membahasnya." "Benar-benar lelucon. Apa yang ingin Anda bahas saat cuti?"
Apakah Anda menganggap saya bodoh? Anda harus membahasnya saat cuti, bukan dengan sengaja. Setelah mendengar keringat dingin ini, Han Chengdong buru-buru berkata, Kepala Sekolah Mi, Anda salah paham. Kami kebetulan mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Kami ingin menyesuaikan aturan cuti kampus sedikit setelah berdiskusi, tetapi dengan mempertimbangkan situasi aktual para siswa Zhang Yu, kami telah memutuskan untuk tidak menyesuaikannya terlebih dahulu. Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Presiden Sun, yang lain juga ada di sini. Itu dapat membuktikan apa yang saya katakan. Sun Tua juga ada di sini. Oke, Anda berikan teleponnya. Han Chengdong mendengar itu, dia buru-buru menyerahkan telepon itu kepada Sun Ping lagi, lalu menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangannya. Meskipun Sun Ping juga enggan, tetapi ini sudah berakhir dan dia hanya bisa mencubit hidungnya untuk mengambilnya. Berkata, Kepala Sekolah Bai, saya Sun Ping, Pak Tua Sun, bagaimana dengan siswa bernama Zhang Yu itu? Baiklah, situasinya agak istimewa, namun, masalah utamanya masih ada pada siswa itu. Kampus mungkin agak terlambat menangani masalahnya. Dia punya banyak pendapat tentang kampus, jadi dia agak enggan. Pak Tua Sun, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, bukankah dia punya pendapat tentang Anda? Tidak, saya punya wakil kepala sekolah, apa yang bisa saya katakan kepada seorang siswa? Namun, saya tetap ingin berbicara dengan Anda tentang siswa ini. Katakan saja, saya mendengarkan, bagaimana menurutmu? Kampus memiliki peraturan dan tata tertib kampus. Sebagai mahasiswa, kamu harus mematuhinya tanpa syarat. Jika kamu memiliki komentar, kamu dapat menyebutkannya, tetapi kamu tidak boleh mengganggu operasi dan manajemen normal kampus dengan mengganggu tatanan pengajaran. Jadi masalah ini, untuk kesulitan pekerjaan tertentu, sekolah harus tetap mempertimbangkan masalah tersebut dari sudut pandang kampus. Mengenai mahasiswa itu, jika kamu dapat yakin, kamu dapat menyerahkannya kepadaku untuk menanganinya. Aku berjanji tidak akan memperluas masalah dan mencoba untuk merasa puas dalam kedua aspek. Kamu lihat saja, Old Sun, katakanlah begitu, kita telah bekerja sama selama beberapa tahun. Kamu 1 tahun lebih tua dariku. Seringkali, aku sangat menghargai pendapatmu. Tetapi ini tidak berarti bahwa semuanya, kamu harus menghargai pendapatmu. Mahasiswa bernama Zhang Yu ini lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli jika Han Chengdong adalah milikmu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang mahasiswa itu. Aku harap kamu dapat menyesuaikannya sesegera mungkin. Luangkan waktu sejenak. Kamu harus mempertimbangkan kesulitanku dalam masalah ini. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, mengesampingkan kontradiksi, tidak memperluasnya, aku tidak ingin mendengar pendapat murid bernama Zhang Yu ini. Maksudku, kau bisa mengerti. Sun Ping mendengar ini dan terdiam. Aku harus mengatakan bahwa aku telah bekerja dengan pihak lain selama bertahun-tahun, tetapi pihak lain mengatakan begitu banyak pada diriku sendiri untuk pertama kalinya. Dapat dilihat bahwa murid bernama Zhang Yu ini memiliki lebih banyak energi daripada yang dia kira. Dengan kata lain, anak ini dapat membuat kepala sekolah Gyeonggi merasakan tekanan, sehingga tekanan itu hanya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sederhananya, itu di luar imajinasinya. Oke, aku mengerti. Kau dapat yakin, saya akan menanganinya, kata Sun Ping dan menutup telepon. Ruangan itu sunyi dan tidak biasa. Meskipun para pemimpin sekelompok perguruan tinggi tidak tahu bagaimana Sun Ping berbicara dengan Presiden Bai di telepon, mengingat Sun Ping juga salah satu wakil kepala sekolah, tidak mungkin Presiden Bai akan membiarkannya bertindak terlalu jauh untuk seorang mahasiswa. Meskipun mahasiswa ini bukan mahasiswa biasa, Sun Ping terdiam beberapa saat, dan menghela napas, berkata, Dekan Han. Mengenai Zhang Yu, memang ada banyak kesalahan di perguruan tinggi Anda. Ini membuktikan bahwa perguruan tinggi Anda terlalu kaku dalam berurusan dengan mahasiswa. Karena ada kesalahan yang harus diakui, bagaimanapun juga, dalam pekerjaan mahasiswa, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah situasi aktual mahasiswa, dan kemudian aturan dan peraturan perguruan tinggi. Maksudku, bisakah kamu mengerti? Han Chengdong mengangguk ketika mendengar ini. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi semua orang di ruangan itu memahaminya, dan Sun Ping lah yang berkompromi. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Nikayan. Tentu saja, Nikayan bukan orang bodoh lagi. Han Chengdong juga menatap Nikayan,
lalu wajahnya menjadi jelas, Presiden Ni. Cepat minta maaf pada Zhang Yu. Nikayan merasa malu saat mendengar perubahan ini, dan sedikit ragu, Dekan. Aku harus mengakui bahwa aku punya kesalahan. Han Chengdong menyela dengan ekspresi tidak menyenangkan, kamu yang mengatakan bahwa rapat akan dibahas, dan sekarang ada masalah, dan tentu saja kamu yang memikul tanggung jawab. Tidak ada yang salah dengan Zhang Yu sendiri. Siapa yang salah dengan itu? Katakan padaku. Nikayan mendengar keheningan ini. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala tanpa daya, dan sekarang hanya bisa dikatakan bahwa Nikayan menyinggung orang yang salah. Nikayan terdiam beberapa saat, dan berkata, maaf. Berisiklah. Han Chengdong berteriak, sangat keras. Aku tidak bisa mendengarmu, apalagi Zhang Yu, yang duduk sangat jauh. Maaf, teman sekelas Zhang Yu. Nikayan harus menaikkan volume. Baginya, karena ini sudah terjadi, bahkan jika dia enggan, dia hanya bisa mengakui kesalahannya. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum, dan berkata, Presiden Ni. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan itu? Sejujurnya, saya sama sekali tidak siap. Apakah ada yang salah dengan saya? Jika demikian, Anda sejujurnya, saya harus berubah di mana saya bisa berubah. Menghadapi ejekan dan ironi Zhang Yu, Nikayan sedikit malu. Tetapi dia dapat bercampur dengan posisi wakil dekan, dan juga tahu kapan harus menahan ekor untuk menjadi seorang pria. Memikirkan hal ini, dia tersenyum nakal dan berkata, ini benar-benar memalukan. Mahasiswa Zhang Yu, hal-hal sebelumnya benar-benar tidak bijaksana dari saya, dan pengaturan kerja tidak terlalu tepat. Selain itu, beban kerja di awal semester sangat berat, tugasnya juga berat, yang secara serius memengaruhi sikap kerja saya. Untuk ini, saya sangat memahami kesalahan saya dan berharap Anda juga dapat mempertimbangkan kesulitan perguruan tinggi dan menerima permintaan maaf resmi saya. Baiklah, ruangan itu sangat sunyi. Nikayan merasa gugup ketika melihat Zhang Yu tidak berbicara. Jika pihak lain tidak mau memaafkan, hari ini aku pasti akan sial. Baiklah, di hadapan Presiden Sun, aku hampir tidak bisa menerima permintaan maafmu. Zhang Yu berdiri sambil berbicara, dan menatap Sun Ping, berkata, aku minta maaf untuk ini, Presiden Sun. Kesalahannya bukan padaku, dan aku terpaksa. Ketika Sun Ping melihat Zhang Yu akhirnya menyerahkan diri menuruni tangga, dia tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Kesalahannya bukan padamu, perguruan tinggi yang pertama kali bersalah, dan itu seharusnya permintaan maaf kepadamu. Kalau begitu jangan tunda pertemuan Presiden Sun. Zhang Yu berkata di sini, dan menatap tuan rumah Han Cheng, Presiden Han. Aku pergi. Pelan-pelan. Han Chengdong buru-buru berkata. Guo Bin, yang berdiri di sampingnya sepanjang jalan, tidak berbicara sama sekali, juga berkata, Kepala Sekolah Sun. Dekan Han, saya kembali. Han Chengdong tertawa, maaf, Dekan Guo. Hubungi saja saya jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang. Guo Bin mengangguk sambil tersenyum, berbalik dan pergi bersama Zhang Yu. Melihat keduanya pergi, ketegangan di ruangan itu kembali mereda. Han Chengdong juga merasa lega. Untungnya, Sun Ping ada di sana hari ini, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Yu dan Guo Bin meninggalkan ruangan, berjalan beberapa langkah, dan berkata, Presiden Guo. Saya sangat menyesal hari ini. Saya tidak banyak bicara sebelumnya. Jika ada yang tersinggung, mohon bersabarlah. Guo Bin berkata, tidak apa-apa. Sebenarnya, saya tidak membantu apapun, seharusnya saya malu. Jangan katakan itu terutama masalah saya. Awalnya tidak harus sebesar ini. Saya tidak bisa menahannya. Zhang Yu berkata dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Guo Bin menggelengkan kepalanya dan mendengar senyum pahit. Sebenarnya, dari sudut pandangnya, Zhang Yu agak terlalu lewat hari ini. Bagaimanapun, Sun Ping adalah salah satu wakil kepala sekolah. Dia sudah selesai di langkah berikutnya. Bahkan jika Ping bangga, itu tidak sepadan dalam jangka panjang. Aku tidak bisa menahannya. Kamu juga melihat orang bernama Ni itu, yang menggigitku sedikit dan mati, jika aku tetap diam. Aku khawatir akan ada masalah yang menungguku lain kali. Mungkin lebih baik dilakukan sekali dan untuk selamanya. Semua orang sekarang menganggapku tipu muslihat. Jika ada yang ingin menyusahkanku lain kali, mereka harus mempertimbangkannya. Guo Bin mengangguk ketika mendengar ini.
Dari kata-kata ini, tampaknya dia juga mengenali anak di depannya, dan dia bukan orang yang melakukan hal-hal yang sembrono. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Aku percaya bahwa setelah waktu ini, tidak ada seorang pun di perguruan tinggimu yang berani mengganggumu lagi. Inilah hasil yang aku inginkan." Zhang Yu tersenyum bangga. Guo Bin berkata, "Zhang Yu yang cerdas. Aku belum bertanya padamu bagaimana cara pergi ke sekolah. Komputer, apa maksud keluarga itu? Sungguh memalukan. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau juga pemenang Golden Plum Award? Sejujurnya, agak terlalu boros untuk belajar sains." "Oh, tidak ada pemborosan. Bahkan jika aku belajar sains, itu tidak akan menunda kreasiku, dan aku belum bergabung dengan asosiasi penulisan." Ketika Guo Bin mendengar ini, dia tersenyum pahit dan berpikir sejenak, dan berkata, "Ya, Zhang Yu. Diskusikan satu hal denganmu. Kau punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah kau tertarik untuk datang ke sekolah seni liberal kami? Biarkan aku pergi ke fakultas seni." Zhang Yu membeku, dan kemudian tersenyum pahit. "Jadi apa? Aku tidak ingin mengubah jurusanku begitu aku masuk sekolah. Kau salah paham. Maksudku, kau dapat mengambil jurusan ganda. Pada saat itu kau akan tetap belajar di sekolah ilmu komputer, cukup tuliskan nama di pihak kita. Apakah ini bisa berhasil? Aku seorang mahasiswa sains. Tentu saja itu tidak berhasil dalam keadaan normal, tetapi situasimu istimewa. Jika Anda setuju, saya akan mengurus semuanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga anggota asosiasi penulis?" "Tidak apa-apa, kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Presiden Guo." "Tidak masalah. Hehe, pasti menyenangkan memiliki dewa hebat seperti Anda di perguruan tinggi seni liberal kita." Guo Bin sangat senang. Sebenarnya, sejak dia tahu bahwa Zhang Yu telah datang ke Universitas Gyeonggi, dia berpikir untuk merekrutnya ke Fakultas Sastra. Terlebih lagi, sekarang setelah dia melihat energi Zhang Yu, dia semakin berubah pikiran. Baru setelah bertahun-tahun kemudian Zhang Yu bekerja di sebuah asosiasi untuk memanggil angin dan hujan, dan Guo Bin mengingat pilihan awalnya dan menganggapnya sebagai keputusan yang paling bijaksana. 2 hari kemudian, komite baru asosiasi berhasil diselenggarakan. Zhang Yu dan 8 orang lainnya terpilih sebagai anggota baru asosiasi. Di antara mereka, Zhang Yu adalah yang termuda, mengatakan bahwa itu memecahkan rekor anggota termuda asosiasi penulis. Meskipun bagi banyak anggota asosiasi penulis, Zhang Yu masih terlalu muda, bahkan terlalu muda untuk bisa diandalkan. Namun masalahnya adalah Zhang Yu juga merupakan penulis Golden Plum Blossom Award. Perlu diketahui bahwa di antara anggota pada periode yang sama, hanya sebagian kecil dari Golden Plum Blossom Award yang pernah dimenangkan. Hal ini saja membuat banyak anggota tidak dapat berkata apa-apa. Komite asosiasi penulis berakhir, Zhang Yu mengira dia baik-baik saja, tetapi akhirnya ditinggalkan oleh staf asosiasi penulis, dan dia bingung. Zhang Yu mengikuti staf ke ruang konferensi kecil asosiasi. Setelah memasuki ruangan, ternyata sudah ada beberapa orang yang duduk di sini, hampir semuanya merupakan anggota asosiasi. Meskipun Zhang Yu masih muda, dia juga salah satu anggota asosiasi penulis. Setelah memasuki rumah, banyak orang menyambutnya satu demi satu. Orang-orang mengobrol sebentar, dan tidak seorang pun tahu apa yang telah ditinggalkan asosiasi untuk mereka. Pintu ruang rapat didorong terbuka. Tian Zhenbo masuk bersama beberapa orang, dan semua orang di ruang konferensi berdiri untuk menyapa. Bagaimanapun, Tian adalah salah satu wakil ketua asosiasi penulis, dan semua orang harus menghormatinya, tentu saja. Tian Zhenbo mengatur agar orang-orang di sekitarnya duduk, diikuti oleh mereka ke kursi utama, memperhatikan semua orang tersenyum, dan berkata, "Semua orang adalah elit asosiasi kami. Saya meninggalkan Anda di sini hari ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang di sebelah saya ini, Profesor Dong dari Universitas Studi Luar Negeri Beijing. Selamat datang untuk bertepuk tangan terlebih dahulu." Tiba-tiba ada tepuk tangan di ruang rapat. Dong Ande tersenyum dan melambaikan tangan kepada semua orang di ruangan itu, menyapa. Tian Zhenbo berkata, "Kali ini asosiasi mengundang Profesor Dong dan rombongannya. Sebenarnya, ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Saya harap semua orang dapat bekerja sama dalam pertemuan tersebut. Tentu saja, saya juga ingin memberitahu Anda tentang kabar baik ini. Akademi Ruidian akan memberi kami asosiasi mengirimkan surat undangan,
berharap asosiasi kami dapat merekomendasikan beberapa karya sastra domestik yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam pemilihan penghargaan sastra Lawrence. Mendengar nama penghargaan sastra Lawrence, semua orang di ruangan itu terkejut. Untuk mengetahui bahwa sebagai penghargaan sastra tertinggi di dunia, penghargaan sastra Lawrence selalu menjadi impian utama para kreator sastra di seluruh dunia. Satu-satunya yang telah memenangkan kehormatan ini di Tiongkok adalah Kong Suerong, salah satu wakil ketua asosiasi saat ini sebelum menerima penghargaan Lawrence. Kong Suerong hanyalah anggota biasa. Begitu ia memenangkan penghargaan, ia bahkan melewatkan presidium dan menjadi wakil ketua asosiasi penulisan. Tentu saja, semua orang juga iri. Oleh karena itu, semua orang di masyarakat mengetahui karyanya dan direkomendasikan untuk dipilih menjadi penerima penghargaan Lawrence. Tentu saja sangat membahagiakan dan menggembirakan. Tian Zhenbo menunggu semua orang sebentar dan berkata, kali ini asosiasi mengundang tim Profesor Dong. Saya ingin meminta Profesor Dong untuk membantu kalian semua menerjemahkan karya kalian ke dalam bahasa Inggris. Bagaimanapun, para juri penghargaan Lawrence dapat memahami bahasa Mandarin dengan sangat baik. Kurang, itu pasti tidak mungkin tanpa versi bahasa Inggris. Jadi saya harap semua orang dapat secara aktif bekerja sama dengan karya Profesor Dong. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Dong Ande dan berkata, Profesor Dong, tolong beritahu kami tentang situasi spesifiknya. Dong Ande mengangguk dan berkata, kali ini saya diundang oleh Asosiasi Penulis Nasional untuk menerjemahkan karya-karya untuk para selebriti di kalangan sastra dalam negeri. Saya juga sangat senang. Menerjemahkan karya sastra bukanlah hal yang sederhana, terutama beberapa karya yang sangat bagus. Karya, penerjemahannya bahkan lebih sulit. Anda masih harus mengirimkan karya-karya ini untuk berpartisipasi dalam penghargaan Lawrence. Kesulitan penerjemahan dapat dibayangkan. Namun, karena tim saya telah menerima undangan asosiasi, dia pasti akan menggunakan semua kekuatannya dan mencoba menerjemahkan karya dengan lebih baik dan lebih sempurna. Petik 2. Tentu saja, tim saya juga perlu melakukan banyak persiapan selama periode ini, dan semua orang perlu bekerja sama secara aktif. Itu setelah penerjemahan dimulai. Jika situasinya memungkinkan, saya harap Anda semua di sini dapat datang ke tempat kejadian untuk bekerja sama dan berusaha memastikan setiap penerjemahan semaksimal mungkin. Kualitas pekerjaan. Semua orang di sini, jika Anda memiliki pertanyaan dan persyaratan, jika Anda bisa, Anda dapat menanyakannya sekarang, dan saya akan menjawabnya jika saya bisa. Tian Zhenbo kemudian tersenyum dan berkata, Profesor Dong sangat sibuk sehingga dia dapat meluangkan waktu untuk datang ke asosiasi kami. Itu tidak mudah. Silakan beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Profesor Dong, saya ingin bertanya, apakah karya Anda diterjemahkan oleh Anda atau mahasiswa Anda? Dong Ande berkata, tentu saja tidak mungkin bagi saya untuk menerjemahkan secara langsung. Bagaimanapun, kemampuan saya sendiri terbatas untuk menerjemahkan begitu banyak karya pada saat yang sama. Sebagian besar pekerjaan akan diselesaikan oleh mahasiswa saya. Namun, yakinlah, di antara mahasiswa saya, ada mahasiswa doktoral dan mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa termuda juga merupakan mahasiswa pasca sarjana. Tingkat dan kemampuan sama sekali tidak menjadi masalah. Selain itu, saya akan memperhatikan kemajuan penerjemahan selama proses berlangsung, dan akan mengusulkan perubahan bila perlu, agar setiap orang bisa mendapatkan hasil kerja yang memuaskan. Profesor Dong, karya saya memiliki nuansa tertentu pada zamannya, dan mungkin dibutuhkan orang yang lebih tinggi untuk menerjemahkannya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengatur mahasiswa doktoral. Pertanyaan penanya dapat dikatakan menanyakan pendapat semua penulis. Bagi elit asosiasi penulisan di rumah tersebut, karya-karyanya dibuat dengan cermat selama bertahun-tahun, dan semua orang telah meminta bantuan para ahli untuk menerjemahkan. Tentu saja, meminta Dong Ande untuk menerjemahkan adalah hasil terbaik. Namun, bahkan jika Dong Ande tidak dapat datang untuk menerjemahkan, ia dapat meminta seorang doktor, yang lebih baik daripada seorang master. Tingkat pekerjaan perlu dipelajari terlebih dahulu untuk menentukannya. Selama Anda melaporkan pekerjaan tersebut, tim kami akan terlebih dahulu menyelesaikan klasifikasi pekerjaan. Kemudian, menurut klasifikasi pekerjaan tersebut, mengatur staf dan rencana penerjemahan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pekerjaan tersebut memiliki tingkat penerjemahan yang rendah. Tingkat literaturnya juga rendah.
Namun, beberapa karya sedikit lebih bersifat vernakular, sehingga relatif sulit untuk diterjemahkan, dan saya tidak takut untuk mengatakan sesuatu untuk dibanggakan. Saya dapat memilih siswa manapun di sini dan saya dapat melakukan pekerjaan itu. Harap yakinlah, Profesor Dong, saya tidak tahu berapa biaya penerjemahan ini. Harga terjemahan, itu juga tergantung pada tingkat pekerjaan. Untuk pekerjaan yang sulit, harga terjemahan pasti lebih tinggi. Saat ini, mungkin tidak ada cara untuk memberi Anda kutipan yang akurat. Anda perlu menilai pekerjaan sebelum Anda dapat memutuskan. Tentu saja, jika Anda bersedia memberi siswa saya hak untuk menerjemahkan, Anda dapat melakukannya tanpa biaya. Namun, ini mengharuskan penerjemah untuk mengakui nilai pekerjaan Anda. Masih terlalu dini untuk membicarakannya setelah penilaian selesai. Petik 2. Tian Zhenbo menyela, saya punya dua kata tentang harga terjemahan. Pepatah lama mengatakan, 1 sen, 1 sen. Profesor Dong dan murid-muridnya adalah salah satu jurusan bahasa Inggris terbaik di Tiongkok. Kualitas terjemahan tentu saja tidak ada masalah. Namun, mengingat situasi saat ini istimewa, jika biaya diperlukan, asosiasi juga akan ikut serta. Adapun berapa banyak, itu tergantung pada tingkat setiap pekerjaan. Jika kesulitannya lebih banyak, asosiasi akan menanggung lebih banyak. Sedikit, asosiasi mengambil lebih sedikit. Petik 2. Banyak orang merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, asosiasi itu pasti murah hati sekali. Tampaknya asosiasi itu juga sangat mementingkan pemilihan penghargaan Lawrence. Dong Ande berkata, apakah Anda punya pertanyaan? Profesor Dong, saya tidak tahu kapan pekerjaan penerjemahan ini bisa dimulai dan kapan bisa berakhir. Kapan saya bisa mulai? Saya sudah bilang sebelumnya, Anda perlu mengembangkan rencana penerjemahan. Anda perlu melaporkan pekerjaan Anda terlebih dahulu, dan setelah Anda menilainya, Anda dapat memulai penerjemahan resmi. Kapan itu akan berakhir, itu tergantung. Tingkat kesulitan pekerjaan tergantung pada persyaratan Anda. Semakin rendah tingkat kesulitan pekerjaan, semakin rendah persyaratannya, dan tentu saja semakin cepat kecepatannya. Sebaliknya, semakin tinggi persyaratannya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan. Waktunya kira-kira dari 3 bulan hingga 1 tahun. Saya berharap bahwa selama tahap penerjemahan, Anda masih dapat bekerja sama semaksimal mungkin dan berusaha untuk menyelesaikan penerjemahan pekerjaan secepat mungkin sambil memastikan kualitasnya. Tidak tahu apakah Anda bisa menerjemahkan sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menoleh ke pembicara, yang sebenarnya adalah Zhang Yu. Dong Ande juga melihat Zhang Yu. Melihat bahwa dia berbicara tentang seorang pemuda, dia juga tercengang. Karena usia pemuda itu, dia terlihat lebih muda dari murid-muridnya. Untuk mengetahui bahwa ketika Dong Ande melihat Zhang Yu sebelumnya, dia mengira bahwa itu adalah junior penulis, dan dia sedang duduk dan menonton. Oleh karena itu, dia tidak menganggap pihak lain sebagai penulis yang membutuhkan pekerjaan penerjemahan. Kalau saja Zhang Yu tidak berbicara tiba-tiba, dia hampir akan melupakan keberadaan pihak lain. Ketika Tian Zhenbo melihat ini, tentu saja dia mengerti apa yang dipikirkan Dong Ande, lalu tersenyum, dan berkata, Profesor Dong. Perkenalkan Anda, ini adalah anggota baru asosiasi kami, Zhang Yu. Jangan lihat usianya yang masih muda, karyanya telah memenangkan penghargaan Golden Plum. Di dunia sastra domestik kita, ia telah dianggap sebagai penulis garis depan yang utama. Dong Ande tentu saja terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Tidak, anak di depan itu sebenarnya adalah pemenang penghargaan Golden Plum. Tetapi kapan penghargaan Golden Plum tidak memiliki persyaratan usia? Para siswa di samping Dong Ande terkejut ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, orang-orang ini tidak menganggap serius Zhang Yu pada awalnya. Saya bahkan melihat seseorang yang lebih muda dari saya dan sedang duduk di sofa, dan saya hanya bisa berdiri, dengan sedikit ketidakseimbangan di hati saya. Siapa yang menyadari bahwa pihak lain juga merupakan penulis lini pertama dalam negeri dan telah memenangkan penghargaan Golden Plum? Untuk mengetahui apa konten emas dari penghargaan Golden Plum, tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Anak di depannya tidak hanya menjadi anggota asosiasi, tetapi juga memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom, dan bahkan ikut serta dalam pemilihan penghargaan Lawrence. Ini terlalu dibesar-besarkan. Dong Ande tentu saja terkejut dengan usia Zhang Yu, tetapi dia menyesuaikan diri dengan cepat dan tersenyum. Benar-benar muda dan menjanjikan. Jika Tuan Zhang benar-benar ingin mencari penerjemah sendiri,
Tentu saja, tidak ada masalah. Lagi pula, kita memiliki banyak orang Inggris di negara ini. Para ahli di bidang ini, banyak orang terkenal bahkan di komunitas internasional. Tian Zhenbo mendengar selingan ini, Zhang Yu. Tim Profesor Dong sebenarnya adalah tim penerjemahan terbaik di Tiongkok. Hampir banyak karya penerjemahan teratas Tiongkok berasal dari tim Profesor Dong. Bahkan wakil ketua penghargaan Lawrence karya-karya pemenang penghargaan juga diterjemahkan oleh Profesor Dong. Kemampuan asosiasi kami untuk mengundang Profesor Dong juga membuktikan status Profesor Dong di bidang penerjemahan dalam negeri. Dong Ande tertawa ketika mendengar ini, Wakil Presiden Tian memujinya. Sebenarnya, saya sangat senang dipercaya oleh para pemimpin asosiasi penulisan. Selain itu, saya dapat membantu banyak penulis garis depan dalam negeri untuk menerjemahkan karya-karya mereka. Itu juga dianggap sebagai hasil budaya negara kita. Karena dedikasinya, itulah yang benar-benar ingin saya lakukan. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, keduanya mungkin salah paham. Maksudku, aku ingin menerjemahkannya sendiri, aku tidak tahu apakah itu boleh. Apa? Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, mereka semua menatap. Tian Zhenbo dan kelompoknya mengira mereka salah dengar. Karya sastra tingkat apa dalam Journey to the West yang telah dibaca oleh hampir semua orang di sini. Hanya sedikit orang di sini yang meragukan bahwa Journey to the West adalah salah satu terjemahan tersulit di sini. Zhang Yu ingin menerjemahkan karya yang begitu sulit. Bahkan jika anak Anda adalah penulis asli Journey to the West, agak terlalu bodoh untuk mengatakannya. Dong Ande dan rombongannya merasa lebih baik. Meskipun dari sudut pandang mereka, bukan tidak mungkin bagi seorang penulis untuk menerjemahkan karyanya sendiri. Mungkin mereka cukup percaya diri dengan tingkat bahasa Inggris mereka. Namun masalahnya sekarang adalah karya terjemahan ini harus dikirim ke Lawrence Award. Gunakan karya terjemahan Anda sendiri untuk berpartisipasi dalam Lawrence Award, yang memungkinkan para ahli sastra Inggris papan atas dunia untuk menilai. Di mata semua orang, itu agak terlalu berlebihan. Tian Zhenbo tentu saja tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bersabar dan berkata, Zhang Yu. Saya rasa Anda perlu menerjemahkannya sendiri, itu tidak perlu lagi. Kali ini, kita harus mengirimkan karya tersebut ke Lawrence Award. Jika kualitas terjemahan tidak dapat dijamin, pada saat itu pasti akan memengaruhi efek seleksi. Jadi saya masih berharap Anda masih bisa bersikap rasional dan objektif, dan yang terbaik adalah menyerahkan urusan profesional kepada personel profesional. Zhang Yudao, Wakil Ketua Tian. Saya tidak ingin menyerahkan pekerjaan itu kepada Profesor Dong untuk diterjemahkan, tetapi pekerjaan saya berada dalam situasi khusus. Saya benar-benar menyerahkannya kepada orang lain untuk diterjemahkan. Saya masih agak gelisah. Biarkan saya mengikuti, dan saya tidak punya banyak waktu. Jika saya bisa menerjemahkannya sendiri, itu akan jauh lebih mudah dan lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Dong Ande tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, sebenarnya, menerjemahkan sendiri bukanlah pilihan yang baik. Saya tahu bahwa ada banyak penulis dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik di negara ini yang telah menciptakan karya dwibahasa. Karena Tuan Zhang sangat percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, kita harus tetap memberi semangat. Sebenarnya, bagi Dong Ande, naik ke tiang bukanlah bisnis. Dia tidak ingin menaruh wajahnya di pantat dingin orang lain. Karena pihak lain ingin menerjemahkannya sendiri, maka terjemahkanlah sendiri. Bagaimanapun, bukan dirinya sendiri yang berpartisipasi dalam pemilihan Lawrence. Kualitas terjemahan juga merupakan masalah bagi pihak lain. Dong Ande berkata demikian, tetapi Tian Zhenbo tidak berpikir demikian. Anda harus tahu bahwa Journey to the West adalah karya pemenang penghargaan Golden Plum Award, dan tentu saja itu juga merupakan karya yang sangat penting bagi para pemimpin dalam pertemuan tersebut. Secara alami tidak mungkin bagi Zhang Yu untuk membuat masalah. Tetapi jika Zhang Yu tidak diizinkan melakukannya, tampaknya dia tidak mati. Tian Zhenbo berpikir sejenak, dan berkata, Zhang Yu, ayo lakukan ini. Profesor Dong akan menilai kandidat ini setelah mereka kembali kali ini. Rabu depan, mereka akan datang lagi. Apakah kamu tidak ingin menerjemahkannya sendiri? Kalau begitu, kamu harus kembali dan menerjemahkan 1 atau 2 bab dalam beberapa hari terakhir. Rabu depan, kamu akan membawanya ke Profesor Dong untuk membantumu melihatnya. Jika dia berkata ya, kamu dapat menerjemahkannya sendiri. Jika tidak, kamu tetap mendengarkan saranku dan mencari seorang profesional.
Orang-orang melakukannya. Lagi pula, situasi buku Anda istimewa dan Anda tidak dapat bingung. Baiklah, Zhang Yu juga mengangguk. Pada saat berikutnya, sekelompok penulis di ruangan itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Dong Ande. Pertemuan ini dianggap telah selesai sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, Zhang Yu meninggalkan perkumpulan penulis dan kembali ke sekolah. Butuh waktu lebih dari sehari sebelum dan sesudah pertemuan. Ketika Zhang Yu kembali ke sekolah, hari sudah sore. Zhang Yu kembali ke asrama. Begitu pintu dibuka, Ma Rongxuan sudah ada di dalam ruangan dan berkata, "Apakah kamu akan puas dengan mereka?" "Kemana saja kamu?" Ma Rongxuan tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Zhang Yu membeku dan berkata, "Pergi ke pertemuan." "Apakah aku tidak memberitahumu?" Ma Rongxuan berkata, "Mengapa kamu tidak meminta cuti saat rapat?" "Siapa bilang aku tidak meminta cuti?" Tentu saja Zhang Yu bingung. "Kakak Yuan," dia tampak sangat marah. "Aku meneleponmu dan kamu masih menutup diri." Dia berkata bahwa dia akan menunggumu kembali dan membiarkanmu segera menemuinya. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tidak dapat menjelaskan apapun, berbalik, meninggalkan asrama, dan langsung pergi ke kantor Yuan Xiaohua. Mendorong pintu kantor hingga terbuka, hanya ada satu orang di ruangan itu. Zhang Yu melirik ke sisi lain, dan tampak familiar baginya. Tampaknya terakhir kali dia datang ke Yuan Xiaohua untuk meminta cuti, dia telah melihat sisi lain. "Itu kamu." Zhou Qiaolan merasakan seseorang telah masuk, dan melirik dengan acuh tak acuh. "Halo." Zhang Yu mengangguk ke Zhou Qiaolan, dan berkata, "Bagaimana dengan saudari Yuan?" Zhou Qiaolan berkata, "Dia keluar. Ngomong-ngomong, dia masih menginginkanmu." Zhang Yu berkata, "Aku mendengar teman sekamarku berkata, apakah ini baru saja datang?" Zhou Qiaolan berkata, "Kamu terlalu berani. Berani membolos kelas tanpa meminta cuti." Zhang Yu berkata, "Aku meminta cuti. Siapa bilang aku tidak meminta cuti?" Zhou Qiaolan berkata, "Konselormu yang mengatakan." Zhang Yu berkata, "Tidak. Aku akan meneleponnya dan bertanya." Zhou Qiaolan berkata, "Tidak perlu memukul. Dia akan segera kembali. Kamu bisa duduk dan menunggu sebentar." Zhang Yu tidak berkata apa-apa, menyingkirkan telepon, dan duduk di kursi di samping. Setelah beberapa saat, Yuan Xiaohua mendorong pintu dan masuk. Melihat Zhang Yu duduk di ruangan itu, wajahnya berubah, dan berkata dengan tidak senang, "Oke, Zhang Yu. Kamu terlalu berani, dan kamu tidak berani pergi ke sekolah tanpa meminta cuti." Zhang Yu berkata, "Aku sudah mengambil cuti." Yuan Xiaohua berkata, "Kenapa aku tidak tahu apakah aku meminta cuti?" "Siapa yang kamu minta cuti?" Zhang Yu berkata, "Silakan tanya dekan kami." Ketika Yuan Xiaohua mendengar keterkejutan ini, dia melotot ke matanya, dan berkata, "Apakah kamu membawaku untuk menamparku? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu meminta cuti kepada kepala sekolah? Kepala sekolah juga ada di sini." "Kamu." Yuan Xiaohua mendengarnya dan merasa kesal. "Sudah ku bilang Zhang Yu, jika kamu berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini, aku akan melaporkan kehadiranmu ke departemen." Zhang Yu berkata, "Saya benar-benar meminta izin kepada dekan. Saya tidak percaya Anda menelepon dekan dan bertanya." Yuan Xiaohua berkata, "Anda sangat menyesal meminta saya menelepon dekan, mengapa Anda tidak menelepon dekan?" Zhang Yu Dao, "Apakah saya tidak tahu nomor telepon dekan? Atau jika Anda memberi saya nomor teleponnya, saya akan meneleponnya." Pada saat ini, Yuan Xiaohua sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara, dan Zhou Qiaolan di sampingnya juga terus-menerus menggelengkan kepalanya. Bagi para konselor mereka takut kelas akan bertemu dengan siswa seperti itu, dan tidak ada pintu di mulut mereka. Bahkan dekan berani menyeret air. Ruangan itu sunyi untuk sementara waktu. Yuan Xiaohua berkata, "Zhang Yu, mengenai ketidakhadiran Anda kali ini adalah pertama kalinya Anda membacanya, dan saya tidak akan melaporkannya ke departemen. Jika Anda memiliki kedua kalinya, saya akan melaporkan kepada Anda konsekuensi dari departemen bersama-sama. Anda bertanggung jawab." Petik 2. Zhang Yu Dao, saya benar-benar meminta izin. Dekan juga tahu bahwa Anda tidak takut untuk melaporkan saya. Kamu, Yuan Xiaohua sangat marah hingga dia tidak muntah darah. Tanpa mempedulikan wajah Yuan Xiaohua, Zhang Yu berkata, "Ya, saudari Yuan. Aku akan mengambil cuti kali ini aku akan meminta waktu seminggu, tolong ganggu aku."
Apa? Yuan Xiaohua hampir kesal ketika mendengarnya. Oke, aku hanya harus mengambil cuti setelah menyelesaikan kelas di sini, dan kali ini aku ingin meminta waktu seminggu. Sungguh lelucon internasional. Zhang Yu, kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Begitu kamu menyelesaikan kelas, kamu harus mengambil cuti lagi. Apakah ada yang seperti ini untukmu? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Asosiasi penulis kami akan merekomendasikan karya saya ke Lawrence Award. Saya akan pulang dan membereskan pekerjaan saya hari ini. Mendengar ini, Yuan Xiaohua dan Zhou Qiaolan terdiam. Oke, tidak apa-apa bersikap bodoh dengan meminta cuti, dan sekarang bahkan penghargaan Lawrence telah keluar. Ini terlalu dibesar-besarkan. Yuan Xiaohua berkata, Oke Zhang Yu, kamu melakukan segala cara untuk meminta cuti. Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan memberimu cuti. Jika kamu berani membolos, kali ini aku akan membuatmu bosan. Ayo, Zhang Yu terdiam ketika mendengar ini. Dia mengatakan yang sebenarnya, pihak lain tidak mempercayainya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, kamu tidak percaya. Kalau begitu, berikan aku kepala departemen, dan aku akan memanggilnya untuk cuti. Kamu, Yuan Xiaohua benar-benar terdiam. Telepon dekan ada di dinding. Telepon dirimu sendiri, kata Zhou Qiaolan. Zhang Yu mengangguk dan datang ke papan pengumuman di dekat dinding, dan segera menemukan nomor telepon Lu Yuan, kepala departemen dan wakil presiden. Hei, yang mana? Direktur Lu, aku Zhang Yu. Zhang Yu, oh, itu kamu. Halo, ada apa? Aku tidak memberitahu konselor tentang cutiku 2 hari yang lalu. Oh, terlalu banyak hal, aku lupa. Kamu lupa. Dia kembali dan memberiku makanan yang tak enak dan mengatakan aku tidak masuk sekolah. Tidak apa-apa, aku akan meneleponnya dan memberitahunya segera. Baiklah, tapi aku juga ingin mengambil cuti seminggu. Oh, apakah ini? Seminggu cukup? Cukup. Sebenarnya, itu tidak banyak, bagaimana kita bisa sibuk dalam seminggu? Ngomong-ngomong, konselor kita ada di sebelahku, apakah kamu perlu memberinya telepon? Berikan padanya. Zhang Yu malah menyerahkan telepon kepada Yuan Xiaohua dan berkata, ponsel Direktur Lu. Yuan Xiaohua menjawab telepon, melihat nomor di atas, dan kemudian berkata dengan hati-hati, Hei. Xiao Yuan, aku Lu Yuan, direktur yang baik. Aku tahu tentang permintaan cuti Zhang Yu beberapa hari yang lalu, dan lupa memberi tahu kamu. Kamu memberinya slip cuti. Dia bilang akan meminta cuti seminggu lagi, dan aku setuju. Kamu laporkan formulir cuti ke departemen. Juga, jangan mengkritiknya. Aku tahu permintaan cutinya. Itu terutama karena aku lupa. Kamu mendengarnya. Petik 2. Dengar. Oke, berikan telepon itu pada Zhang Yu. Yuan Xiaohua harus menyerahkan telepon itu kepada Zhang Yu lagi. Zhang Yu dan Lu Yuan berbicara dan tertawa di telepon sebelum menutup telepon. Kemudian dia menatap Yuan Xiaohua lagi dan berkata, Kakak Yuan. Lihat aku dan katakan aku telah mengambil liburan. Kamu masih tidak percaya padaku. Tentu saja, Yuan Xiaohua tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mengangguk, dan berkata, Oke, aku tahu. Juga, ketika kamu kembali, jangan lupa untuk memintaku menghapus cuti. Jika kamu tidak meninggalkan cuti, itu akan dianggap absen, jangan lupa. Baiklah, aku tahu. Kalau begitu aku pergi. Zhang Yu mengangguk kepada Zhou Qiaolan setelah selesai berbicara dan meninggalkan kantor. Zhou Qiaolan mendatangi Yuan Xiaohua, yang saat itu sedikit linglung, dan berkata, apakah telepon itu benar-benar Direktur Lu? Yuan Xiaohua mengangguk dan berkata, nomor itu miliknya. Zhou Qiaolan berkata, aneh. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia menyinggung dekan Ni tahun lalu dan meminta Direktur Lu untuk tidak memberinya cuti? Yuan Xiaohua berkata, ini yang terakhir kalinya. Siapa yang tahu mengapa itu diberikan lagi? Zhou Qiaolan berkata, benar. Bukankah dia meminta cuti kepada dekan? Apakah dia mengenal dekan kita? Kenal dengan dekan? Dia, tidak mungkin. Aku tidak tahu bagaimana dekan Lu bisa memberikan cuti yang begitu lama. Itu seminggu, bukan 1 atau 2 hari. Mungkin. Sepertinya dia benar-benar mengenal Presiden Han. Tapi sejujurnya, orang ini tidak terlihat seperti lampu hemat bahan bakar. Ada orang seperti itu di kelasmu. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Yah, kuharap itu tidak terlalu menggangguku.
Zhang Yu menikmati liburan yang menyenangkan. Ketika kembali ke asrama, dia merasa puas karena tidak ada beberapa orang di sana, dan berbalik untuk meninggalkan sekolah. Rumah Zhang Yu di Beijing telah direnovasi sejak lama, tetapi dia belum pindah. Bagaimanapun, rumah yang baru direnovasi itu masih perlu ventilasi selama beberapa waktu untuk menghilangkan gas berbahaya di dalam ruangan. Beberapa hari yang lalu, Mao Suetong, pramuniaga yang bertanggung jawab merenovasi rumah untuk Zhang Yu, telah menelepon dan mengatakan bahwa rumah tersebut telah menemukan tim khusus untuk mengukur formaldehida dan siap untuk ditempati. Zhang Yu baru saja mengambil cuti seminggu lagi, jadi saya berencana untuk kembali untuk melihat apakah Anda bisa membeli beberapa kebutuhan sehari-hari atau tinggal di rumah baru. Mengetahui bahwa Zhang Yu akan datang, Mao Suetong telah menunggu di gerbang rumah Hong Yue. Kita harus tahu bahwa Mao Suetong tidak hanya menerima banyak komisi, tetapi juga menjadi semakin lancar dalam karirnya sejak ia melakukan penjualan Zhang Yu. Manajer penjualan real estate juga mengatakan bahwa pendapatannya juga meningkat. Sebagai bangsawannya, status alami Zhang Yu dalam pikiran Mao Suetong juga dapat dibayangkan. Sebuah taksi berhenti di gerbang rumah Hong Yue. Zhang Yu membuka jendela dan berkata, "Mengapa saudari Mao tidak masuk dan menungguku?" Mao Suetong berkata, "Komunitas tidak akan mengizinkan taksi masuk, tentu saja aku akan menyambutmu di pintu." Ia membuka pintu sambil berbicara dan juga masuk ke dalam taksi, berkata, "Tuan, ayo." Ketika sopir taksi mendengar ini, ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melaju ke gerbang. Tentu saja, penjaga gerbang tahu Mao Suetong melambaikan tangan dan dengan cepat membuka pagar. Mobil melaju memasuki kompleks perumahan dan akhirnya turun ke bawah menemui Zhang Yujia. Mao Suetong bergegas memberikan uang, keduanya keluar dari mobil dan naik lift ke lantai atas. Membuka pintu, Zhang Yu mengendus dengan tenang, dan tidak ada bau. Dilanjutkan dengan berjalan naik turun lagi, semua dekorasi pada dasarnya mencapai efek yang diharapkan. Zhang Yu mengangguk puas dan berkata, "Ya, saudari Mao telah bekerja keras." Mao Suetong tertawa dan berkata, "Sulit untuk dibicarakan. Hanya ini yang harus kulakukan." Ngomong-ngomong, Zhang Yu, kamu punya waktu untuk menyetel kunci pintu, membatalkan mode tamu, dan mengubahnya ke mode utama. Juga, tempat parkir di lantai bawah, yang ada palang liftnya, semuanya adalah tempat parkirmu, yang besar dan luas dan terparkir dengan baik. Aku akan memberimu kendali jarak jauh sekarang. Juga, kendali jarak jauh untuk palang lift gerbang komunitas. Kamu juga satu, jadi ketika kamu kembali dengan taksi, kamu tidak perlu melewati penjaga pintu. Kamu juga tahu bahwa lingkungan sekitar kita umumnya tidak mengizinkan taksi. Hanya beberapa pemilik yang memiliki hak istimewa ini. Lalu, petik 2, Mao Suetong memberitahu Zhang Yu semua hal yang harus diperhatikan, dan dia takut dia akan lupa, dan menyiapkan informasi terperinci untuknya. Zhang Yu merasa puas dengan perhatian Mao Suetong dan berkata, "Kakak Mao, apakah ada waktu untuk menemaniku membeli beberapa peralatan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari? Saya tidak begitu mengenal tempat-tempat yang menjual barang-barang ini." Mao Suetong berkata, "Tidak masalah. Saya tahu beberapa toko bermerek. Kualitasnya sangat bagus. Mari kita lihat." Keduanya turun ke bawah, dan mobil Mao Suetong diparkir di lantai bawah. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil melaju menuju gerbang. Tetapi ketika mobil itu sampai di gerbang, ada orang-orang di sekitar gerbang dan tampaknya sedang berdebat. Mao Suetong melirik dengan acuh tak acuh, buru-buru mengerem, membuka jendela, dan berkata dengan keras, "Xiao Jing, apa yang kamu lakukan di sini? Lihat, aku bilang aku mencari seseorang. Kamu tidak percaya padaku. Bukankah orang yang aku cari ada di sini?" Gadis itu berkata dengan tidak senang. Melihat ini, penjaga bergegas ke mobil dan berkata, "Maaf manajer Mao. Aku tidak tahu dia temanmu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sementara Mao Suetong berbicara, gadis itu berjalan ke mobil dengan marah, membuka pintu, dan duduk di dalamnya. "Oh, seseorang." Setelah gadis itu masuk ke dalam mobil, dia melirik Zhang Yu dengan acuh tak acuh. Mao Suetong mendengarnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi sulit untuk mengatakan apapun di sini, jadi dia harus mengusir minyak itu dari komunitas. Zhang Yu melirik gadis di kursi belakang melalui kaca spion, dan kemudian menatapnya. Dia kebetulan mengenal gadis itu karena dia adalah seorang gadis yang mencuri sesuatu di kampus pada hari sekolah.
Xia Jing berkata, baiklah. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, bahkan pacarku. Mao Suetong mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jangan bicara omong kosong, oke. Ini temanku. Xia Jing berkata, ayolah. Teman yang luar biasa. Tidak ada teman yang serius antara pria dan wanita. Kamu. Mao Suetong sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, dia memarkir mobil di pinggir jalan dan berkata, kamu ikut aku, ayo katakan sesuatu di luar. Aku tidak mau. Xia Jing menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku sudah berdiri di luar begitu lama, dan cuaca akan membeku, tetapi sulit untuk menghangatkan diri untuk sementara waktu. Kamu masih membiarkanku berbicara di luar. Jika terjadi sesuatu, katakan di dalam. Temanmu berdiri di luar. Mao Suetong kesal ketika mendengar ini, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Yu berkata, kakak Mao. Atau kalian ngobrol dulu, aku akan pergi berbelanja. Mao Suetong berkata, tidak. Bagaimana mungkin? Atau, jika kalian menungguku sebentar, aku akan berbicara lama dengannya. Zhang Yu melihat ekspresi gugup Mao Suetong, dan tersenyum, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan keluar dan bernapas. Setelah selesai berbicara, aku membuka pintu dan keluar dari mobil. Xia Jing melirik Zhang Yu, yang menoleh untuk melihat Mao Suetong yang merasa lega, dan berkata, melihatmu seperti itu, tidak terjadi apa-apa. Mao Suetong mendengar ekspresi di wajahnya dan berkata, apa yang kau lakukan padaku sepanjang hari? Itu klien besarku. Kau tahu apa itu kentut? Pelanggan, bukankah itu pacarmu? Pacar apa? Aku ingin punya pacar yang hebat. Ngomong-ngomong, apa yang kamu cari? Tidak ada apa-apa, tidak ada uang, pinjam saja uang. Kenapa kamu minta uang lagi? Bukankah terakhir kali aku baru saja memberimu 3.000 yuan? Jam berapa sekarang? Aku sudah tidak ke sana selama sebulan. Ayolah, kalau tidak percaya, lihat saja. Catatan transfernya, lihat apakah cukup untuk sebulan. Dan, apa yang kamu minta uang? Biarkan saja, berguna. Kalau tidak bilang, berarti kamu tidak punya uang. Apakah kamu sudah kaya setelah bicara? Aku tidak punya uang. Kenapa kamu pelit sekali? Bukan aku yang pelit. Kamu kesini beberapa ribu kali, sekali untuk beberapa ribu kali, dan aku tidak dipercetakan uang kertas. Bukankah kamu sekarang manajernya? Manajernya juga jago kerja. Aku tanya apakah kamu bisa mencari pekerjaan yang serius, jangan tua dan cari kerja, oke. Aku sudah bekerja. Kerja? Bagaimana dengan uangnya? Uang tidak cukup. Jangan terlalu banyak belanja, lebih baik hemat saja. Bukankah aku juga sedang menabung? Aku di sini untukmu. Tanpa kamu sadari, kamu baru saja membeli rumah dan mobil, dan kamu baru saja menjadi kaya. Rumah dan mobilku adalah pinjaman. Pinjaman rumah di Beijing juga membutuhkan banyak uang. Kamu tidak bisa meminjamkanku 100.000 dan 20.000 untuk keadaan darurat. Itu 100.000 dan 200.000. Aku berani kamu memperlakukanku seperti bank terbuka. Tidak punya uang. Jangan lakukan itu. Itu dua saudara perempuan, bagaimana kamu bisa mati? Bukannya aku tidak akan menyelamatkanmu. Kuncinya adalah menyelamatkan yang lama, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Kakak perempuanku yang sekarang akan melunasi pinjaman mobil dan hipotek, dan aku akan memberimu tambahan dari waktu ke waktu. Jadi, berapa banyak yang bisa kamu pinjam dariku? 1.000. Tidak, terlalu sedikit. Aku meminjam 3.000 terakhir kali. Bagaimana ini bisa lebih sedikit dari terakhir kali? Aku tidak punya banyak makanan tersisa. Kalau 1.000, jangan lupa. 2.000, 1.005, 1.018. Aku tidak tahu apa yang aku berutang padamu dalam hidupku. Ayo, aku sudah mentransfernya kepadamu. Mao Suetong dengan enggan mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang ke pihak lain. Xia Jing juga tidak senang menunggu untuk menerima akun tersebut. Keduanya tidak senang. Mao Suetong menyelesaikan transfer akunnya dan berkata, sudah selesai. Turun dari bus. Aku masih ada yang harus dilakukan. Xia Jing berkata, kirim aku kembali. Mao Suetong berkata, apakah kamu tidak naik taksi sendiri? Xia Jing berkata, ongkosnya sangat mahal, bagaimana kamu bisa naik taksi? Lagi pula, kamu punya mobil, dan aku masih punya taksi, apakah aku tidak cacat otak? Mao Suetong sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melirik Xia Jing dengan tajam, lalu melihat keluar mobil.
Melihat Zhang Yu pergi jauh, dia buru-buru menyalakan mobil untuk mengejarnya. Xia Jing memperhatikan mobil yang mendekati Zhang Yu dan berkata, orang ini mengenakan pakaian biasa. Apakah dia benar-benar bajingan? Mao Suetong tidak terlalu marah, sepertinya sudah berapa banyak bajingan yang kau lihat, itu disebut rendah hati. Kau tahu kentut. Xia Jing mendengus, lalu mengerutkan kening lagi, dan berkata, tapi bocah ini terlihat tidak asing, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mao Suetong berkata, ayolah. Kau dan yang lainnya benar-benar surga dan bumi, jangan berlagak sombong. Sambil berbicara, mobil itu telah menyusul Zhang Yu, dan Mao Suetong buru-buru membuka jendela dan memanggil Zhang Yu. Mobil, Zhang Yu mengangguk, berjalan ke mobil, dan duduk kembali di samping kopilot. Mobil itu melaju-maju. Xia Jing mengerutkan kening dan menatap Zhang Yu, dan berkata, wah. Kau terlihat tidak asing, apa kita pernah bertemu? Mungkin. Zhang Yu tersenyum saat mendengar itu. Di mana? Xia Jing buru-buru bertanya. Mereka bilang iya. Siapa yang ingat di mana? Zhang Yu menanggapinya dengan santai. Xia Jing mendengar Zhang Yu benar-benar mengaburkan dirinya, lalu mendesah tidak nyaman. Mao Suetong mengerutkan kening dan berkata, oke. Jangan pura-pura dekat, oke, kau tidak punya pekerjaan, siapa yang bisa melihatmu? Xia Jing merasa kesal ketika mendengar ini, tetapi dia pendek dan lembut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak ada pembicaraan sepanjang jalan, mobil melaju lama, dan Mao Suetong menurunkan Xia Jing di pinggir jalan, lalu mengucapkan dua patah kata lagi sebelum membiarkan pihak lain pergi. Mobil terus melaju-maju, dan Mao Suetong meminta maaf, maafkan aku. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, gadis itu adalah saudaramu. Tidak, dia saudara perempuanku. Oh. Tapi itu bukan saudara perempuanku. Mao Suetong mengatakan ini, dan melihat wajah Zhang Yu yang aneh, menjelaskan, ibu dan ayahnya membentuk keluarga lagi, dia dilahirkan oleh ayah tiriku dan mantan istriku. Jadi kami tidak punya darah. Hubungan tapi tumbuh bersama. Itu saja. Zhang Yu berlari. Adikku yang nakal sejak kecil, tidak pandai membaca, dan tidak pernah bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang serius sepanjang hari. Cukup merepotkan. Ngomong-ngomong, apa yang sedang dia lakukan sekarang, tahukah kamu? Dengarkan dia sebagai seorang pelacur di bar. Bar itu kacau. Tidakkah kamu khawatir menjadi saudaramu? Khawatir apa gunanya? Aku tidak mendengarkannya. Sudah lama, dan aku tidak punya usaha itu. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan dia melakukannya bersamamu? Katakan, dia tidak melakukannya, dia bilang dia tidak ingin aku yang bertanggung jawab. Bahkan, aku mengatakan bahwa saudara perempuanku bukanlah saudara perempuanku, bahwa temanku bukanlah identitas temanku, dan tidak mudah untuk mengatakannya. Ini masalah, tapi itu bisa dianggap takdir jika orang-orang bisa bersatu. Jika kamu bisa membantu, kamu tetap harus membantu. Jika Anda menempuh jalan yang salah, sudah terlambat untuk menyesalinya. Zhang Yu dan Mao Suetong mengobrol satu sama lain, tetapi kemudian mereka mengelola beberapa toko kebutuhan sehari-hari dan toko peralatan listrik. Mereka harus mengatakan bahwa mereka kaya dan mudah diatur, dan mereka segera menyelesaikan semuanya. Setelah pembelian selesai, sudah terlambat. Karena pengiriman hanya dapat diubah ke hari lain, keduanya makan ringan di malam hari, dan mereka berpisah. Zhang Yu menemukan sebuah hotel di dekat rumah untuk beristirahat malam. Pada pagi hari berikutnya, barang pesanan dikirim ke rumah Zhang Yu. Meskipun pengantar bertanggung jawab untuk pemasangan dan pengoperasian, karena rumah Zhang Yu terlalu besar, sudah sore ketika semuanya selesai. Pada sore hari, Zhang Yu menyewa tim pembantu rumah tangga lain untuk membersihkan rumah hingga malam hari. Setelah gelap, Zhang Yu akhirnya bisa tinggal di rumah baru, dan harus mengatakan, untuk membuatnya merasa lebih baik. Pada malam hari, Zhang Yu tidak menganggur. Meskipun broadband belum dipasang, komputer baru sudah dirakit dan dia bisa memulai pekerjaan penerjemahannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu mencurahkan hampir seluruh energinya untuk menerjemahkan Journey to the West, pada dasarnya tidur dan lupa, dan tinggal di rumah. Meskipun Zhang Yu memiliki versi bahasa Inggris Journey to the West di masa lalu sebagai referensi, tetapi dalam hal tingkat bahasa Inggrisnya saat ini, dia tidak terlalu puas dengan versi sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk menerjemahkan yang lebih sempurna. Versi bahasa Inggris Journey to the West sudah cukup. Waktunya akan segera tiba pada hari Rabu.
Dong Ande dan rombongannya tiba di markas besar National Writing Association dengan mobil van yang diperpanjang. Beberapa staf memimpin sekelompok orang ke ruang penerima tamu untuk beristirahat, dan kemudian menemukan Dong Ande lagi. Kelompok mahasiswa Dong Ande berjalan-jalan di sekitar ruangan atau duduk di sofa untuk mengobrol dan bersantai. Saya tidak akan datang sepagi ini jika saya tahu, dan saya hanya duduk di sini saat saya datang. Bukankah pengemudi itu takut macet? Datanglah lebih awal dan merasa lega. Ngomong-ngomong, menurutmu karya mana yang dipilih untuk penghargaan Lawrence yang paling sulit diterjemahkan? Perlukah Anda mengatakannya? Tentu saja Perjalanan ke Barat. Ngomong-ngomong, apakah ada yang sudah selesai membacanya? Saya tidak punya banyak waktu untuk menulis, buku itu sangat tidak jelas, dan semuanya ditulis dalam bahasa Mandarin klasik. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan penulisnya. Saya tidak menyangka orang bernama Zhang Yu itu begitu hebat. Sepertinya saya tidak terlalu tua. Betapa keterampilan sastranya begitu dalam. Jangan lupa bahwa mereka adalah penulis pemenang penghargaan Golden Plum Award dan juga anggota asosiasi penulis. Lebih baik daripada mati. Lihat orang-orang, lihat kita. Semua orang mendengar ini dan menggelengkan kepala. Benar, Anda mengatakan bahwa Zhang Yu ingin menerjemahkan Perjalanan ke Barat. Apakah ini mungkin? Hanya bercanda, tentu saja tidak mungkin. Meskipun Journey to the West ditulis olehnya, bukan berarti dia bisa menerjemahkan. Faktanya, Nirwana Journey to the West ini, bahkan seorang doktor dalam bahasa Inggris, tidak berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Belum lagi amatir, saya pikir itu karena saya tidak mengerti apa-apa, itu sebabnya saya berani mengatakan apa saja. Jika Anda seorang postdoc, beraninya Anda mengatakan itu. Jangan takut membuat orang tertawa. Hehehehe, semua orang tersenyum pada saat yang sama. Tetapi sejujurnya, Journey to the West ini, saya khawatir kebanyakan orang tidak bisa menerjemahkan kecuali guru. Anak itu gila, saya tidak berpikir guru bisa mengendalikannya. Mungkin tidak begitu. Oh, mengapa Anda mengatakan itu? Mari kita kesampingkan kegilaan anak itu, dan katakan saja kualitas Perjalanan ke Barat ini. Saya pikir itu tidak jauh dari 4 klasik. Anda berpikir tentang status guru saat ini di dunia profesional dalam negeri, apalagi yang bisa dia buat terkesan. Petik 2. Semua orang mendengar kata-kata itu dan saling memandang, dan mereka tampaknya mengerti. Sebenarnya, guru itu bersedia membantu Kong Rong untuk mempelajari terjemahan terakhir kali. Setelah melihat karya itu, dia memutuskan untuk mengambil gambar sendiri. Jadi satu-satunya hal yang dapat menggerakkan guru sekarang adalah karya itu sendiri. Meskipun demikian, meskipun itu benar, saya tidak berpikir mudah untuk mendapatkan Perjalanan ke Barat ini bahkan jika guru menerjemahkannya sendiri. Tentu saja, saya tidak meragukan kemampuan guru, tetapi kesulitan menerjemahkan buku ini. Itu terlalu besar, dan persiapan awalnya cukup untuk menyebabkan sakit kepala. Dan buku ini, ada banyak drama, adegan besar, dinamika cahaya, itu tidak mudah. Itu juga perlu mencerminkan sastra, berpikir dalam bahasa Inggris jika Anda ingin mencerminkan sifat sastra Cina klasik, Anda akan tahu betapa sulitnya itu. Saya tahu bahwa bahkan jika kita mengalahkan guru bersama-sama, itu tidak akan mungkin dalam waktu 1 tahun. Selain itu, ada buku-buku lain yang harus diterjemahkan. Itu waktu yang singkat, tugasnya berat, saya tidak berpikir itu mudah untuk melakukan ini. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, mereka telah membaca Journey to the West akhir-akhir ini. Meskipun mereka belum selesai membacanya, mereka telah mencapai konsensus dasar tentang kesulitan menerjemahkan Journey to the West. Masalahnya sekarang adalah penerjemahannya terlalu hati-hati, terlalu membuang-buang waktu, terlalu ceroboh, dan takut memengaruhi reputasi tim, jadi di tengah-tengah, saya merasa masalah ini tidak mudah dipecahkan. Orang-orang mengobrol sebentar, dan pintu ruang penerima tamu didorong terbuka lagi. Dong Ande, Tian Zhenbo, dan beberapa orang yang bekerja sebagai asosiasi memasuki ruang penerima tamu bersama-sama. Ketika semua orang di ruangan itu melihat ini, mereka berdiri dan menyapa Tian Zhenbo. Tian Zhenbo dengan sopan bercanda dengan semua orang dan mengikuti kelompok itu ke ruang konferensi. Masih ada orang yang menunggu di ruang konferensi. Pada dasarnya semua penulis yang berpartisipasi dalam penghargaan Lawrence. Para penulis melihat Tian Zhenbo dan Dong Ande berjalan masuk dan buru-buru berdiri untuk menyapa.
Tian Zhenbo merasa sedikit kurang, melihat sekeliling, dan berkata kepada staf di sekitarnya, mengapa Zhang Yu tidak datang? Petugas itu menjawab dengan tergesa-gesa, saya baru saja menelepon dan mengatakan ada kemacetan lalu lintas. Saya bisa datang nanti. Tian Zhenbo mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan menoleh ke Dong Ande, yang berkata ke satu sisi, Profesor Dong. Mari kita mulai dengan mereka yang datang berikutnya. Pada saat ini, seorang mahasiswa yang penuh sesak datang, mengambil salinan materi, dan menyerahkannya kepada Dong Ande. Ketika Zhang Yu meninggalkan taksi, sudah hampir 2 jam terlambat, dan dia juga tertekan. Meskipun dia sering mendengar di TV bahwa Jing Cheng menyukai kemacetan lalu lintas, dia mengalaminya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Zhang Yu berlari ke gedung asosiasi penulisan dengan Bao Ji dalam 3 kebakaran. Ketika dia mendorong pintu ruang konferensi, semua orang di ruangan itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Maaf, lalu lintasnya terlambat. Zhang Yu meminta maaf. Baiklah, duduklah. Anda akan berada di sini sebentar lagi. Tian Zhenbo menunjuk ke sofa di satu sisi. Zhang Yu datang untuk duduk di sofa dan mendengarkan pertukaran karya Dong Ande dengan seorang penulis. Setelah beberapa waktu berlalu, hingga penulis lain di aula konferensi kecuali Zhang Yu, pada dasarnya tidak ada masalah, Dong Ande memandang Zhang Yu dan berkata, Tuan Zhang. Mengenai pekerjaan Anda, beberapa orang ini saya juga kembali dan melihatnya. Meskipun saya tidak menyelesaikannya, saya dan tim saya menelitinya dan berpikir bahwa pekerjaan Anda adalah yang paling sulit diterjemahkan di antara semua karya yang dipilih kali ini. Jadi saya ingin membantu Anda menerjemahkan. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda. Tian Zhenbo mendengar ini tertawa dan berkata, Zhang Yu, Profesor Dong tidak dapat menerjemahkan selama beberapa tahun. Anda telah menemukan harta karun kali ini. Penulis lain di ruangan itu merasa iri ketika mereka mendengar ini. Karena bagi para penulis ini, karya yang diterjemahkan oleh master dan siswa yang diterjemahkan oleh master itu seperti Zhou Chang di belakang Guan Gong, melihat janggut, tetapi itu sama sekali bukan hal yang sama. Mari kita minta Dong Ande untuk melanjutkan. Kebanyakan orang benar-benar tidak memiliki kekuatan itu. Bagaimanapun, Dong Ande telah berada dalam kondisi baskom setengah emas yang mencuci tangannya selama bertahun-tahun ini. Kecuali jika itu adalah karya sastra yang sangat bagus atau tingkat sastra yang baik, jika Anda ingin meminta Dong Ande untuk mengambil kudanya, kesulitannya sungguh tidak biasa. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya berterima kasih kepada Profesor Dong atas kecintaannya yang besar pada karya saya. Tetapi apakah Profesor itu lupa? Saya sudah mengatakannya terakhir kali dan saya ingin menerjemahkannya sendiri. Ketika Dong Ande mendengar ini, ada sedikit rasa tidak senang di wajahnya. Dia tidak memiliki masalah dalam pikirannya, tentu saja, saya ingat Zhang Yu mengatakan bahwa dia harus menerjemahkan sendiri. Namun, pada saat itu, dia memegang identitasnya sendiri dan melihat pihak lain masih muda, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk membantu pihak lain menerjemahkan. Namun, setelah menonton Journey to the West beberapa hari ini, dia dengan cepat berubah pikiran. Bagaimanapun, kualitas Journey to the West ada di sana. Selama itu bukan orang bodoh, tidak peduli siapa yang menerjemahkan Journey to the West versi bahasa Inggris, adalah mungkin untuk menjadi terkenal di luar negeri. Terutama bagi seorang ahli tua seusianya dan setingkatnya, kualitas karyanya adalah pilihan pertama. Dong Ande berpikir bahwa pihak lain mungkin tidak menyukai murid-muridnya untuk menerjemahkan. Selama dia berjanji untuk membantu penerjemah, pihak lain pasti akan menerimanya. Yang tidak dia duga adalah bahwa pada akhirnya, wajahnya yang panas ditempel dengan pantatnya yang dingin, dan ternyata pihak lain hanyalah orang gila yang tidak tahu berat badannya. Murid-murid Dong Ande tidak bercukur ketika mereka mendengar ini. Menurut pendapat mereka, kesediaan guru mereka untuk bertindak sama saja dengan omong kosong orang lain. Saya tidak menyangka bahwa pihak lain tidak menghargainya, saya benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Tian Zhenbo tentu saja merasa suasananya agak canggung, dan buru-buru mengakhiri pembicaraan, berkata, Zhang Yu. Bukankah kita sudah mengatakannya dengan baik? Jika kamu ingin menerjemahkan, kamu harus mendapatkan persetujuan dari Tuan Dong. Bagaimanapun, karya-karya ini dikirim ke Lawrence Award. Seleksinya benar-benar ceroboh. Zhang Yuanyan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Akan menjadi kesenanganku untuk meminta petunjuk dari guru. Berbicara tentang itu,
dia mengambil tas sekolah di tangannya. Zhang Yu dengan cepat mengeluarkan setumpuk dokumen cetak tebal dari tas sekolah. Ketika semua orang di ruangan itu melihat ini, mereka pasti menunjukkan warna yang aneh. Halo, mengapa anak laki-laki itu mencetak begitu banyak dokumen? Bukankah bagus memiliki tenaga kerja? Saya pikir ada lebih banyak orang. Kalau begitu berikan satu lagi dan simpan dalam ingatan. Semua orang mendengar kata-kata itu bersamaan hahaha. Tidak tertawa. Dong Ande mendengar tawa dari para murid di belakangnya, lalu menoleh dan melirik mereka, dan semua orang buru-buru tersenyum dan berhenti berbicara. Zhang Yu mengambil draft dokumen dan berjalan ke Dong Ande, menyerahkannya, sambil berkata, "Tuan Dong, beri saya petunjuk." Ketika Dong Ande melihat Zhang Yu memasukkan semua naskah ke dalam dirinya sendiri, dia merasa sedikit tidak nyaman. Seorang siswa di belakangnya sangat tanggap dan bergegas dan berkata, "Berikan saya sesuatu. Saya akan mengirimkannya kepada semua orang." Zhang Yu mendengar kata-katanya tertegun, dan kemudian mengerti lagi, dan tersenyum, "Saya memiliki naskah-naskah ini, dan tidak dapat membacanya secara terpisah." Para siswa mendengar kata-kata itu tercengang dan tampaknya tidak terlalu memahami maksud Zhang Yu. Dong Ande memahami sesuatu, dan mengerutkan kening, "Maksudmu Anda telah menerjemahkan seluruh buku?" Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Iya, semuanya ada di sini." Semua orang di ruangan itu mengerti kali ini, dan mereka semua tampak aneh. Tidak, anak laki-laki ini baru saja menerjemahkan seluruh perjalanan ke barat dalam beberapa hari. Terlalu cepat, ya? Apakah itu diterjemahkan dengan perangkat lunak penerjemahan? Apakah kamu perlu mengatakan itu? Itu sudah pasti, bagaimana otak manusia bisa menerjemahkan dengan begitu cepat? Haha, sepertinya latar belakang bahasa Inggris orang-orang ini tidak biasa. Kembali ke kebenaran, aku hanya membual sebelumnya. Murid-murid Dong Ande berkumpul dan berbicara, dan pada saat yang sama mereka tidak tergoyahkan. Dong Ande sendiri, tentu saja, tidak percaya bahwa seseorang dapat menghabiskan beberapa hari untuk menerjemahkan karya tulis murni ke dalam bahasa Inggris. Orang normal tidak berbicara tentang terjemahan, sulit untuk mengatakannya jika Anda tidak dapat membacanya dalam beberapa hari. Wajah Dong Ande agak jelek, karena dia juga merasa bahwa dia sedang dipermainkan oleh pihak lain. Zhang Yu melihat perbedaan Dong Ande, lalu tersenyum, dan berkata, "Profesor Dong, mengapa Anda tidak melihat terjemahan saya terlebih dahulu? Jika memungkinkan, Anda dapat memberi saya petunjuk." Meskipun Dong Ande sedikit tidak senang, mengingat Tian Zhenbo duduk di samping, tidak mudah untuk melakukan serangan di tempat. Jadi dia menahan amarahnya dan mengambil setumpuk naskah tebal, tetapi karena terlalu banyak naskah, dia hampir jatuh ke tanah, yang tentu saja membuat amarahnya semakin besar. Dong Ande sudah punya keputusan. Jika pihak lain benar-benar menerjemahkannya dengan perangkat lunak terjemahan, dia akan merobek naskah pihak lain saat itu juga. Beritahu juga pihak lain bahwa meskipun Anda memiliki temperamen yang baik dan pernah bercanda, Anda akan histeris. Para siswa di dekatnya melihat guru memegang naskah dengan susah payah, bergegas ke samping dan membagikan sebagian besar naskah. Dong Ande mengambil naskah teratas dan melihatnya, tetapi ketika pandangannya mengikuti teks, dia dengan cepat tidak mengatakan apapun, hanya mengubah naskah satu demi satu. Ruangan itu sunyi, dan banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mengutak-atiknya. Dong Ande masih mengubah naskah satu per satu. Melihat ekspresinya, tampaknya dia benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Awalnya tidak banyak, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa orang merasa sedikit aneh. Terutama murid-murid Dong Ande, menurut mereka, guru telah mengawasi begitu lama, seharusnya tidak diam, tetapi harus marah, dan kemudian merobek semua naskah. Inilah yang seharusnya orang normal bereaksi sekarang. Dengan keanehan semua orang, waktu berlalu lebih dari 1 jam, dan akhirnya membuat semua orang sedikit kesal, tetapi Dong Ande masih tidak mengatakan apa-apa. Tian Zhenbo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ini. Profesor Dong, Profesor Dong." Kata-kata Tian Zhenbo menyela Dong Ande, yang benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya, dan membuatnya merasa sadar. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, dan wajahnya aneh, Dong Ande juga menanggapi dan buru-buru berkata, "Maaf. Saya agak terlalu terlibat. Lama." Petik 2. Lebih dari 1 jam. Begitu lama. Kilatan keterkejutan melintas di wajah Dong Ande. Dia melihat naskah di tangannya dan Zhang Yu lagi. Tian Zhenbo berkata, "Profesor Dong,
Anda juga membaca naskah itu. Apakah Anda punya saran? Dong Ande berkata, jangan berani menunjuk saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa terjemahannya terlalu bagus. Saya tidak melihat ada kekurangan. Semua orang di dekatnya mendengar ini pada saat yang sama. Anda tahu, bahkan jika Dong Ande merendahkan karya Zhang Yu, itu tidak mengejutkan bagi semua orang. Tetapi terjemahannya terlalu bagus, bahkan cukup aneh untuk menjadi tanpa cacat. Apakah Dong Ande sengaja menyindir? Murid-murid Dong Ande agak aneh. Tidak sejalan dengan kepribadiannya untuk mengatakan bahwa guru itu sengaja menyindir. Mungkinkah terjemahan pihak lain benar-benar bagus? Tetapi ini tampaknya bahkan lebih mustahil. Tian Zhenbo tentu saja berpikir bahwa Dong Ande mengatakan sesuatu yang menyindir, dan kemudian tertawa, Profesor Dong. Apa yang kami katakan juga merupakan teman lama yang telah bersama selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa menyinggung yang dikatakan Zhang Yu sebelumnya, di hadapanku, kau tidak mengingatnya. Penjahat itu telah berlalu. Ketika Dong Ande mendengar ini, tentu saja dia tahu bahwa Tian Zhenbo telah salah memahami. Maksudnya, dan buru-buru berkata, Tian ***, kau salah memahami apa yang kumaksud. Tadi aku tidak mengatakan ironi, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya. Terjemahan Zhang Yu benar-benar bagus. Bahkan jika aku datang untuk menerjemahkan secara langsung, itu mungkin tidak lebih baik darinya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa pergaulanmu adalah naga dan harimau yang tersembunyi. Dulu aku adalah pria yang canggung. Tian Zhenbo mendengar ini, tentu saja, dengan wajah yang luar biasa. Berbicara tentang keterampilan bahasa Mandarin Zhang Yu, dia percaya bahwa meskipun dia adalah orang pertama di asosiasi, tidak ada masalah. Tetapi berbicara tentang kecakapan bahasa Inggris pihak lain begitu hebat, ini adalah pertama kalinya dia mengetahuinya. Para siswa di belakang Dong Ande, ketika mereka mendengar penilaian tinggi yang diberikan oleh Zhang Yu kepada guru, secara alami luar biasa. Anda harus tahu bahwa bahkan Master Bosi di sini menerjemahkan karya tersebut, tetapi guru memberikan evaluasi yang adil, tetapi penulis asosiasi, guru memberikan evaluasi yang lebih baik daripada terjemahannya sendiri, jika itu bukan miliknya sendiri. Mendengar bahwa semua orang benar-benar tidak dapat dipercaya, Dong Ande, terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, memandang Zhang Yu dan berkata, saya tidak menyangka kecakapan bahasa Inggris Tuan Zhang begitu tinggi. Saya tidak tahu universitas mana Tuan Zhang adalah mahasiswa senior. Jurusan apa yang dia ambil? Zhang Yu Dao, Universitas Gyeonggi. Komputer, mikroelektronika. Dong Ande mendengarkan, dia pikir pihak lain adalah mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang mengambil jurusan itu. Saya tidak menyangka dia adalah mahasiswa sains. Dia buru-buru bertanya lagi, dan berkata, jadi Tuan Zhang mengambil jurusan komputer, dan mengambil jurusan bahasa Inggris. Zhang Yu tersenyum, saya hanya menyelesaikan satu jurusan, yaitu komputer. Dong Ande mendengar dengan tergesa-gesa, kalau begitu Tuan Zhang seharusnya lulus dengan gelar doktor. Apakah dia belajar di luar negeri? Menurut pendapatnya, kemampuan bahasa Inggris pihak lain sangat tinggi dan dia bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, jadi setidaknya dia seharusnya menjadi dokter. Liu yang benar,